Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarina Marsya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang franchise atau waralaba, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Latar belakang, franchise dan waralaba adalah dua istilah yang sama. Keduanya merujuk pada konsep bisnis di mana satu pihak, franchisor atau pemberi waralaba, memberikan izin kepada pihak lain, yang mana franchise dan penerima waralaba untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek, sistem, dan kekayaan intelektualnya dengan imbalan tertentu. Pengertian franchise dan waralaba. Franchise waralaba adalah kerjasama bisnis di mana satu pihak franchisor pemberi waralaba memberikan hak kepada pihak lain, franchise dan penerima waralaba, untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang, sistem operasional, produk, dan manajemen yang sudah ditetapkan oleh franchisor sebagai gantinya. Franchise biasanya membayar biaya tertentu seperti franchise fee dan royalti. Sistem kerjasama franchise dan waralaba. Dalam franchise atau waralaba ada dua pihak, franchisor dan franchise. Franchisor pemilik merek dan usaha. Franchise orang yang membeli hak untuk menjalankan usaha tersebut. Sistem kerjanya: 1. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk memakai merek dagang, konsep bisnis, produk dan jasa, sistem operasional, latihan dan dukungan manajemen. Yang kedua, franchise wajib membayar biaya awal, membayar royalti, mengikuti semua standar. Yang ketiga, kontrak diatur dalam perjanjian tertulis yang jelas. Keuntungan bisnis franchise dan waralaba: yang pertama, brand sudah dikenal. Yang kedua, sistem bisnis sudah terbukti. Yang ketiga, dukungan dan pelatihan. Yang keempat, peluang sukses lebih tinggi. Keuntungan bisnis franchise dan waralaba: ada risiko bisnis lebih rendah, pemasaran terpusat, inovasi berkala. Jenis-jenis franchise: ada franchise produk, fokus pada penjualan produk tertentu seperti makanan, minuman, pakaian, dan kosmetik. Franchise jasa menawarkan layanan jasa tertentu, biasanya dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebugaran, atau salon. Franchise manufaktur: franchise memberikan lisensi kepada franchise untuk memproduksi dan menjual produk dengan merek tertentu. Ada juga franchise distribusi, fokus pada distribusi dan pemasaran produk, biasanya untuk barang-barang besar seperti mobil atau alat berat. Franchise investasi: franchise biasanya hanya sebagai investor, operasional bisnis dijalankan oleh pihak ketiga atau franchisor. Selanjutnya ada franchise business format. Ini bentuk franchise yang paling lengkap. Franchise tidak hanya memakai nama dan produk, tetapi juga seluruh sistem bisnisnya, standar pelayanan, marketing, shop training, dan lain-lain. Kesalahan franchise: yang pertama, ada memilih franchise yang salah. Banyak orang yang tergoda dengan nama besar tetapi tidak cek apakah model bisnisnya cocok dengan pasar lokal atau dengan kemampuan mereka. Yang kedua, ada tidak membaca kontrak dengan teliti. Ada franchise yang tanda tangan kontrak tanpa paham semua kewajiban dan batasan mereka. Yang ketiga, mengabaikan dukungan dari franchise. Franchise biasanya punya sistem pelatihan dan shop. Ada yang merasa bisa lebih pintar, terlalu melanggar sistem ini. Kesalahan franchise yang selanjutnya, lokasi yang tidak strategis. Lokasi menentukan 70-80% keberhasilan banyak bisnis. Terus, tidak fokus pada operasional. Franchise tidak perlu melakukan manajemen harian yang baik. Kurang adaptasi dengan pasar lokal. Kadang bisnis franchise perlu sedikit penyesuaian dengan budaya. Terus, terlalu bergantung pada brand. Yang terakhir, brand besar memang membantu di awal, tapi kalau layanan atau kualitas di outer buruk, pelanggan tetap akan kabur. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.